Kemarilah, cucuku, kakek ajak untuk memperhatikan pohon kelapa. Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi sebagai iktibar, gambaran bagi umatnya, bagi makhluknya, agar mempelajari dan memahami ayat-ayat Allah. Kakek kasih contoh iktibar dari sebuah buah kelapa. Mari kita bercermin dari buah kelapa. Lihatlah, cucuku, buah kelapa itu ada yang berwarna hijau, namanya kelapa hijau. Ada yang berwarna kuning, namanya kelapa gading. Ada yang berwarna merah. Ada yang berwarna ungu dan sebagainya. Itu kulitnya. Jadi orang yang melihat hanya kelapa hijau, maka ia sangat yakin. Saya yakin, saya berani sumpah bahwa kelapa itu hijau. Lalu orang yang melihat kelapa kuning juga demikian. Kamu salah besar. Kelapa itu warnanya kuning. Saya berani mengatakan apapun. Kelapa itu kuning. Karena kedua orang ini hanya melihat salah satu kelapa saja. Ia tidak melaksanakan perintah Allah. Bertebaranlah kamu di muka bumi agar engkau memiliki ilmu yang luas dan bijak. Ya, kelapa ini, kulit kelapa itu kakek ibaratkan syariat. Jadi, cucuku, orang yang pemahaman ilmunya masih tahapan pada kulit kelapa atau syariat, ciri khususnya ia masih suka berdebat. Ia masih mengaku benar sendiri. Ia masih menyalahkan golongan yang lain. Bila engkau melihat orang memiliki ciri-ciri yang seperti kakek jelaskan, maka orang itu tataran ilmunya masih pada tahapan kulit atau syariat tingkat dasar. Yang kedua, bila kita kupas kulit kelapa, maka kita akan menemukan tempurung atau batok. Batok ini keras. Itulah ibarat orang thariqah. Orang thariqah, orang yang menuju Allah, sangat keras cara berjuangnya untuk mencapai thariqah. Contoh tadi, untuk bisa melihat batok, maka kita harus mengupas dulu kulit kelapa. Tahapan yang kedua dan ketiga, setelah kita melihat batok, kita pecah batok, maka yang terlihat buah kelapa. Buah kelapa warnanya sama putih. Itulah
ibarat hakikat. Orang yang sudah mencapai tataran hakikat, maka ia sudah tidak melihat lagi perbedaan-perbedaan. Semua sudah terlintasi, lintas agama apapun. Buah kelapa sangat bermanfaat. Mau dibuat apa saja bermanfaat. Demikian pula orang yang sudah mencapai tataran hakikat, maka orangnya akan menenteramkan jiwa. Selanjutnya, buah kelapa ini bila kita peras, maka akan menemukan santan. Itulah makrifat, itulah intisari dari buah kelapa. Kita akan menemukan santan. Untuk sampai pada santan, kita harus mengupas kelapa, memecah batok, memarut buah kelapa dan memerasnya. Perjuangannya bertahap, bertingkat. Begitu pula jika seseorang ingin menggapai ma'rifatullah, maka ia harus melewati tahap demi tahap suatu ilmu yang panjang, sehingga orang yang bermakrifat akan memiliki pemahaman yang sama, sehingga dalam memberi pencerahan dan memberikan pengajaran, ia memiliki konsep yang sama, satu pandang. Itulah cucuku yang terjadi pada awal penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Yang berhak mengajarkan agama adalah orang yang sudah mencapai tataran makrifat, yang sudah menjadi walinya Allah. Sehingga orang-orang makrifat akan memiliki konsep satu pandang. Sehingga dalam pemahaman agama tidak campur aduk, tidak amburadul seperti zaman sekarang. Orang bukan makrifat, bukan ahlinya agama, berani menyebarkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang terjadi zaman sekarang, cucuku. Sehingga negara kita kacau balau, amburadul. Karena apa yang bukan ahlinya ikut-ikutan. Sok pinter dan sok alim. Suka menyalahkan golongan yang tidak sealiran. Itulah orang-orang bodoh, cucuku. Bukan wali berani-beraninya menyampaikan agama, sehingga konsepnya salah, kaprah.